Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Sastraputra dan kali ini kita akan membahas tentang materi 3 yaitu tentang AI. Oke, kita akan masuk tentang materi pembahasan tentang AI kali ini adalah tentang pengambilan keputusan. Yang diantara lain ada 3 fase utama dalam sistem AI itu, ada intelligent phase atau mengidentifikasi masalah, design phase, rekonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem, serta choice phase, pemilihan terhadap solusi yang disusulkan oleh modul. Ini dia untuk gambaran diagramnya. Selanjutnya untuk intelligent phase ada 4 poinnya: identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, serta kepemilikan masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya. Bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor, menganalisis tingkat produktivitas organisasi, serta ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Selanjutnya ada analisis produktivitas dan data. Penentuan eksistensi masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Selanjutnya ada kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Dalam pemvalidasi masalahnya muncul 3 poin. Investigasi awal untuk memastikan masalah-masalah benar-benar ada, menentukan lokasi dan signifikan masalah, memastikan sistem informasi melapor masalah bukan hanya gejalanya. Selanjutnya ada tentang tantangan pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data sendiri terdapat beberapa kendala, termasuk data tidak tersedia, pemerolehan data bisa jadi tidak memerlukan biaya yang besar, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat, data bisa jadi tidak aman, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif atau harus dikualifikasikan. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Diasumsikan data yang akan datang sama dengan data historis. Untuk klasifikasi masalah sendiri, tujuan klasifikasi adalah konseptualitas terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkan dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah tingkat strukturisasi ada 3 manfaat utama, yaitu menentukan pendekatan solusi yang tepat, menggunakan pengalaman dari masalah serupa, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah. Masalah yang pertama di sini adalah ada 2 masalah, struktur program and unstructured problem. Struktur problem and unstructured problem. Dalam struktur problem, masalah-masalah yang terstruktur baik berulang serta rutin. Untuk masalah-masalah tersebut dapat dikembangkan model-model dasar, contohnya jadwal mingguan karyawan, determinasi bulanan arus kas, serta selektivitas tingkat inventory dalam suatu spesifik di bawah permintaan konstan. Serta masalah tidak terprogram atau unstructured problem. Masalah tidak tersebut belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan atau mengevaluasi inisiatif e-commerce. Nah, dalam masalah semi terstruktur atau di antara dari terstruktur dan unstructured problem, masalah semi struktur di antara kedua spektrum tersebut dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Pengembangan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Dalam strategi penanganannya ada 3 poin: penelitian dan pengumpulan informasi tambahan, konsultasi dengan ahli, serta penggunaan teknik brainstorming, dan analisis kreatif. Dalam penguraian masalah atau problem decomposition ada 3 poin utama di sini, yaitu masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecah submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Manfaatnya ada 4, yaitu menyederhanakan kompleksitas, memungkinkan pembagian tugas, meningkatkan efisiensi penyelesaian, serta memudahkan monitoring dan kontrol. Kepemilikan masalah atau problem ownership. Pentingnya problem ownership
ada 2 poin. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase intelijen. Sebuah masalah dalam sebuah organisasi hanya jika seorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Yang kedua adalah konsekuensi tanpa ownership. Ketika kepemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang secara sukarela untuk memiliki dan menugaskannya kepada orang lain. Dalam output intelligence phase atau yang terakhir, fase intelligence berakhir dengan penyataan masalah secara formal. Nah, kita masuk ke design phase atau overview. Definisi design phase meliputi penemuan atau pengembangan yang menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Meliputi pemahaman terhadap masalah, menguji solusi yang layak, sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Aktivitas utama dalam design phase adalah pemodelan masalah, identifikasi variabel, pengembangan alternatif, serta validasi model. Oke, kita masuk ke pemodelan atau modeling. Konsep pemodelan meliputi konseptualisasi masalah, mengabstraksi masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan antar variabel tersebut. Trade-off dalam pemodelan, model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah untuk didapatkan. Komponen model pengambilan keputusan. Variabel keputusan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus atau server web mana yang bisa dibeli atau disewa sesuai dengan budget. Variabel hasil atau variabel ada beberapa variabel hasil, variabel lingkungan, serta variabel matematis. Untuk variabel hasil, sekumpulan variabel seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel lingkungan, variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi, lingkungan, serta hubungan matematis. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis atau simbolis dalam hubungan di antara berbagai variabel. Nah, selanjutnya ada prinsip pilihan atau choice principle. Dalam choice principle terdapat beberapa definisi, ada 3 diantaranya. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria menggambarkan akseptabilitas dari sebuah solusi. Pada semua model prinsip tersebut adalah alat sebuah variabel. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sarana pengambilan keputusan dan bagaimana sarana tersebut disatukan ke dalam sebuah model. Jenis prinsip pilihan normatif mencari solusi optimal. Prinsip pilihan deskriptif menggambarkan situasi apa adanya. Nah, terus ada model normatif atau optimisasi. Model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Disebut juga optimalisasi. Nah, 3 cara optimasi: maksimasi output, maksimasi efisiensi, serta maksimasi biaya. Output didapatkan tingkat terbaik pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contoh, alternatif mana yang memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta. Serta maksimasi efisiensi, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya maksimal produktivitas, laba per dolar yang diinvestasikan. Selanjutnya ada minimasi biaya, temukan contoh alternatif dengan biaya paling rendah yang akan menemui tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya ada model deskriptif. Karakteristik menggambarkan beberapa hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal tersebut diyakini, umumnya didasarkan secara matematif. Sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi, input, serta proses yang berbeda-beda. Analisis deskriptif memeriksa performa sistem atau sekumpulan alternatif yang telah ditentukan untuk setif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal dalam banyak kasus yang memuaskan. Metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Nah, kelas-kelas model deskriptif sendiri ada aplikasi model deskriptif, keputusan-keputusan inventory yang rumit, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi
forecasting teknologi, atau manajemen antrian. Serta karakteristik umumnya, fokus pada pemahaman sistem, tidak mencari solusi optimal, berguna untuk analisis what if, membantu memahami perilaku sistem. Nah, untuk menghasilkan alternatif, pentingnya mencari alternatif bagian signifikan dari pembangunan sebuah model. Menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang disyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ketersediaan informasi, biaya pencarian, keahlian yang dimiliki, waktu yang tersedia, serta kreativitas dari tim. Nah, evaluasi alternatif, ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam pencapaian tujuan. Contoh, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Kriteria evaluasi konsisten dengan tujuan organisasi, kelayakan implementasi, efisiensi biaya, risiko dan ketidakpastian, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Sekian untuk materi pembahasan tentang pengambilan keputusan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.